Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Belajar Bina Harapan Bangsa. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Adinda. Kali ini kita bertemu di kelas PKN. Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Untuk kelas 10, minggu lalu kita sudah belajar mengenai keberagaman suku dan agama di Indonesia, dan minggu ini kita akan membahas tentang bahasa, keragaman bahasa dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Jadi pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik itu mencatat ada 1158 bahasa daerah di Indonesia. Jadi di Indonesia itu tidak hanya bahasa Indonesia saja, tetapi punya bahasa daerah. Tadi ada 1158, banyak sekali ya. Sebagai contoh bahasa-bahasa daerah yang digunakan di Provinsi NAD atau Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu bahasa Aceh Aneuk, bahasa Aceh Hulu, bahasa Aceh Jame, bahasa Aceh Kluet, kemudian bahasa Aceh Haloban, bahasa Aceh Lekon. Nah, satu pulau aja udah punya banyak bahasa ya. Nah, bagaimana keberadaan bahasa-bahasa daerah di provinsi lainnya? Bagaimana keberadaan bahasa daerah di tempat tinggal kalian? Nah, bahasa-bahasa daerah tersebut merupakan kekayaan budaya yang harus kita jaga kelestariannya. Yaitu bagaimana caranya? Dengan tetap menjaga penggunaannya dan dipelajari dari waktu ke waktu, tetap dilestarikan, tetap digunakan. Kemudian kita beralih ke adat istiadat. Jadi adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia itu sangat beragam juga, mulai dari tradisi makanan, pakaian, norma sopan santun, pengelolaan alam, mata pencaharian, bentuk rumah, dan hal-hal lain karena perbedaan wilayah tempat tinggal. Indonesia itu sangat kaya akan jenis makanan. Orang luar negeri saja menyebut Indonesia itu adalah surganya kuliner dunia. Jadi kita patut bangga ya dengan keragaman adat istiadat, termasuk keragaman jenis makanannya. Makanan tradisional di Indonesia itu juga disebut dengan kuliner Nusantara, dan itu juga sangat beragam. Jadi berbagai macam makanan olahan, bukan hanya dari ketela pohon saja ya. Jadi nama-nama makanan olahan itu di daerah tertentu disebutnya juga beda-beda, padahal bahannya sama loh. Misalnya bakwan di daerah Semarang disebut badak, sedangkan rempeyek itu oleh masyarakat Tegal dinamakan mirong. Dengan begitu, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, harus patut mensyukuri, kemudian bangga terhadap adat istiadat yang sangat beragam, dan kita jaga, kita lestarikan. Tugas kelas 10 yaitu, coba kalian menjelaskan makanan khas tradisional dari daerah kalian menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing. Misalkan kamu orang Semarang, ya silahkan kamu menyebutkan makanan khas Semarang itu apa menggunakan bahasa Jawa gitu. Kalau orang Tegal, kamu orang Tegal, ya silahkan menggunakan bahasa Jawa yang ngapak, seperti itu. Kamu orang Kalimantan, silahkan menggunakan bahasa Kalimantan ya. Seperti biasa, silahkan mengumpulkan tugas dalam bentuk video, perkenalan dulu, namanya siapa, kemudian mengerjakan tugas ini tanggal berapa, menggunakan pakaian yang rapi dan bahasa yang sopan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.